Selamat sore sebelumnya, maaf mengganggu waktunya. Jadi saya Aurel dari SMA Negeri 2 Mataram ingin mewawancarai Mas seputar usahanya Mas dan kira-kira bahan-bahan dan alat-alat yang akan saya buat. Kira-kira Mas akan beri tips-tips sedikit. Jadinya sebelumnya saya ngomong dengan Mas siapa? Saya Mas Herman. Oh iya. Oke. Kita mulai pertanyaannya aja ya, Mas. Kira-kira Sukma Rasa udah berdiri dari tahun kapan nih, Mas? Sukma Rasa ya. Ya. Sukma Rasa itu berdiri sekitar tahun 2000. Udah lama banget. Iya, sudah lama banget. Jadi awalnya dari cuci motor, kemudian dari situ owner melihat peluang bahwa orang yang menunggu proses menunggu itu butuh makanan, kopi, sehingga dibuatlah warung kecil tuh. Dan ternyata income-nya lebih banyak dari situ. Akhirnya fokus di bagian kuliner sampai sekarang. Berarti bengkelnya udah berhenti, Mas? Sudah berhenti. Oh. Sudah berhenti, sekarang fokus di kuliner, makanan. Pertanyaan kedua, jadi kan Mas, saya akan membuat ayam beberuk dan bebalung. Nah, bisa nggak Masnya kasih info tipis-tipis kira-kira apa nih bahan-bahannya beserta alat yang digunakan di Sukma Rasa? Untuk bebalung ya, sama beberapa. Ayam Kita mulai dari bebalung dulu. Pertama, untuk melahirkan produk yang baik itu tentu yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah bahan baku, Mbak. Jadi bahan baku itu kita di sini punya SOP. Ada namanya standar good dan no good. Jadi bahan baku datang, kemudian ada standar bagaimana menentukan bahan baku itu bagus apa enggak. Kalau dia bagus, segar dagingnya sesuai standar, kemudian jenisnya, bobotnya, baru dia bisa masuk. Kemudian lanjut ke proses. Nanti di sana ada proses mencuci, tentunya dengan air yang mengalir. Kemudian dengan cara-cara yang dibenarkan agama, kan supaya barang yang halal diproses dengan baik itu akan menjadi energi yang positif, yang baik. Tentunya itu akan menjadi kesan tersendiri buat tamu-tamu kita, dan itu mungkin yang membuat mereka kembali lagi ke sini. Kemudian untuk ayam beberuk sama juga, kita menggunakan ayam yang segar ya. Kita biasanya pesen dipotongin, kemudian dibersihin, dibawakan ke sini sudah bersih. Jadi bobotnya ada standar bobot tertentu kita pakai, sama juga harus lulus dari standar good dan no good yang sudah kami buat di sini. Kalau barangnya good masuk, kalau no good di karantina kemudian di return. Seperti itu dia. Intinya produk yang baik itu bermula dari bahan baku yang baik seperti itu dan cara pengolahan yang baik. Baik itu cara penyimpanan, itu paling krusial di penyimpanan mungkin ya. Ada tips-tips cara menyimpan supaya makanannya terhindar dari BPA, kan ada Tupperware tertentu yang bisa dipakai, plastik tertentu yang bisa dipakai, dipikir seperti itu ya. Di sini sudah ada SOP-nya. Berarti prosesnya cukup panjang ya? Cukup panjang dan cukup rumit bagi orang-orang pemula. Jadi seperti itu memang kalau kita mau menciptakan produk unggul harus diperhatikan dari kesehatan juga, bukan hanya rasa. Sehat yang paling penting karena pelanggan kita adalah orang-orang baik yang mana Tuhan titipkan rezeki kita melalui mereka. Jadi kita harus jaga pelanggan-pelanggan kita supaya makanannya enak, bersih, dan mereka sehat tentunya, seperti itu. Jadi nih Mas, Sukma Rasa ini udah beberapa outlet ya. Iya. Kira-kira apa kelebihan dan kelemahannya yang ada di Sukma Rasa? Kalau kita berbicara kelebihan di sini tentu kita punya fasilitas yang lengkap ya. Kita punya toilet yang bersih, kita punya musola juga beserta perlengkapan sholat.
kita juga punya checklist ya, supaya tempat ini tetap bersih, baik itu tamannya, musola, toiletnya. Itu mungkin keunggulan yang bagi saya ya. Terus rasanya juga konsisten, autentik. Jadi karena semuanya sudah dibuatkan SOP. Jadi konsisten rasanya, autentik, lengkap menunya, ada traditional food, ada Nusantara, ada juga western. Jadi tidak terbatas yang ada tertera di menu, tapi yang kita juga melayani custom tergantung request pelanggan. Kalau kelemahan mungkin masih banyak yang perlu kita perbaiki. Pelayanan juga masih beberapa anak-anak yang baru tentunya yang masih belum bisa mengejar teman-temannya yang senior. Ini masih menjadi progres kami ke depan, karena pelayanan Sukma Rasa juga punya SOP ya, SOP pelayanan 5 star namanya. Kita sudah datangkan trainer-trainer yang berpengalaman, yang profesional. Kita sudah bagi-bagi ilmunya sama teman-teman. Cuman yang baru-baru ini mungkin butuh coaching lagi supaya bisa mengejar teman-temannya. Kalau kelemahan yang dari eksternal itu paling cuaca buruk ya, karena kita berada di pinggir pantai, kemudian di tengah kebun juga seperti ini. Mungkin kalau cuaca ekstrim, angin, hujan besar, mungkin agak kelihatan horor seperti itu kan. Apalagi ada sirene tsunami. Itu aja sih kalau dari saya, kelemahan sama kelebihan. Oke, terima kasih atas ilmu-ilmunya Mas Herman. Ya, mohon maaf atas waktunya yang terganggu. Sekian dari kami. Terima kasih.